Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 23 September 2024 guys. Dan seperti biasa, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya kenaikan di 1,57%. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index masih di poin 51 ya, masih di area netral yang mengindikasikan bahwa market tampaknya masih stagnan. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin bisa dibilang sideways ya, di 0,94% aja untuk perubahannya, hijau. Kemudian untuk Ethereum naik di 2,13%, cukup lumayan. Untuk BNB 0,92% untuk kenaikannya. Solana minus ya di 2%, disusul oleh XRP di 1,47%, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini ada yang merah dan ada yang hijau ya. Dan rata-rata mungkin hijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Kalian bisa lebih jelasnya untuk cek di coin market cap. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pergerakan dari perubahan harga ya dari Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly-nya ini cukup bagus guys. Untuk close candle-nya kemarin itu bisa di atas MA20 ya untuk time frame weekly-nya, dan seandainya saja ini sesuai dengan skenario yang kita bikin ya, maka ada kemungkinan jika saja nanti untuk bisa menembus di harga sekitar $65.000, kemudian bisa close candle di atas harga tersebut, maka ada kemungkinan untuk lanjut naik lagi. Artinya apa? Trendline yang terbentuk di sini itu sudah terbreakout ya, dan biasanya kalau sudah terbreakout untuk trennya, maka kecenderungan untuk kenaikannya lebih tinggi itu akan sangat besar guys ya. Begitu juga untuk trendline yang terbentuk kemudian bisa terjebol di area bawah sini ya, mungkin juga akan mengakibatkan kecenderungan untuk penurunan lebih lanjut guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng apakah close candle yang bagus seperti ini ya di weekly kemarin ini akan mengikuti close candle sebelumnya, apakah akan jadi seperti ini atau justru akan ada pergerakan kenaikan yang cukup signifikan ya, yang mengakibatkan terbreakoutnya trendline ini guys. Jadi kita akan update lagi nanti, oke? Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama tentu saja ya berhubungan dengan pemangkasan suku bunga Federal Reserve kemarin. Seperti yang diinformasikan dari bitcoin.com, diinformasikan bahwa pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve ini bisa berakibat bencana ya. Tetapi MicroStrategy ini justru malah membeli lebih banyak Bitcoin. Jadi Peter Schiff memperingatkan ya, pemangkasan suku bunga dari Federal Reserve ini bisa berarti bencana ekonomi guys, yang bisa dibilang sebagai the end permainan berakhir bagi The Fed ya. Dimana Peter Schiff ini adalah seorang ekonom ya, yang juga pendukung emas, yang telah membunyikan peringatan atas tindakan terbaru dari Federal Reserve yang mengaitkan pemotongan suku bunga yang signifikan dengan kenaikan harga emas dan pelemahan dolar Amerika Serikat. Dan perikatannya ini tentang resesi yang semakin dalam dan kenaikan inflasi, menambahkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi di masa mendatang. Tapi di sini MicroStrategy juga mengumumkan ya rencana untuk membeli lebih banyak Bitcoin setelah penawaran privat sebesar $1,01 miliar guys. Wow, ini keren banget ya. Jadi si MicroStrategy ya, atau lebih tepatnya si Michael Saylor ya, ini juga mengambil kesempatan dengan kemungkinan adanya resesi yang akan lebih dalam lagi ya, maka ada kecenderungan bahwa aset-aset seperti Bitcoin ini akan mempunyai potensi yang cukup besar sebagai lindung nilai ya, sehingga dia borong lagi hari ini guys. Ini keren banget. Dimana MicroStrategy telah mengungkapkan ya rencananya untuk memperoleh Bitcoin tambahan setelah menyelesaikan penawaran obligasi senior yang dapat dikonversi senilai $1,01 miliar guys. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan ya dari perusahaan untuk menggunakan hasil dari pembiayaan utang dan ekuitas guna mengakumulasi Bitcoin sebagai aset cadangan khasnya guys. Oke. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa, apakah benar akan terjadi resesi guys suatu hari nanti, yang bisa dibilang ini menjadi salah satu topik hangat ya di kalangan ekonomi untuk resesi yang terjadi di Amerika Serikat ini yang berkelanjutan dan juga bisa dibilang lebih dalam lagi, yang tentu saja efeknya akan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan ekonomi guys. Oke. Dan selanjutnya masih berhubungan dengan Hamster Combat yang kemarin atau saat ini juga masih cukup ramai diperbincangkan ya, seperti yang diinformasikan dari harian Decrypt bahwa untuk Hamster Combat yang mengungkapkan ya alokasi dari airdropnya, dan di sini diinformasikan bahwa tidak semua token di hari pertama itu bisa diklaim guys. Jadi menurut cuitan dari tim Hamster Combat, para pemain itu tidak akan mendapatkan seluruh klaim dari alokasi token hamster mereka ya pada hari pertamanya, dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan klaim sekitar 88,75% dari alokasi tersebut, dengan sisa 11,25% token dipaksa untuk dicairkan selama 10 bulan ya sebelum dapat diklaim, dan kemungkinan di bulan Juli 2025 nanti guys. Dan rincian ini sebelumnya tidak pernah dikomunikasikan ya kepada para pemain, dan ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa beberapa pemain itu tidak senang dengan alokasi airdrop mereka. Dan memang kita tidak akan tahu nilai token dari Hamster
yang akan dicetak ya di ton nanti hingga diperdagangkan pada 26 September nanti. Tetapi para pemain ini masih mengeluh di media sosial ya tentang hal ini guys. Dan kasus ini juga mirip ya sebenarnya dengan kasus yang terjadi pada airdrop Partisan minggu lalu guys. Dan selain vesting yang tidak terduga dalam kasus ini, para pemain juga mengeluhkan bobot yang diberikan pada berbagai faktor dalam alokasi airdrop, termasuk penekanan substansial yang diberikan pada referensi teman serta perolehan kunci ya, yang merupakan tambahan yang relatif terlambat untuk Hamster Combat ini. Dan menariknya, tim dari Hamster Combat juga mengungkapkan bahwa dari 300 juta pemain yang telah memainkan game Telegram hingga saat ini, hanya sekitar 129 juta dari mereka yang akhirnya memenuhi syarat untuk dihapus. Dan sebanyak 131 juta pemain awalnya berhasil dihapus, dan kata tim tersebut dengan sekitar 2,3 juta pengguna lainnya kemudian diblokir karena curang guys. Dari total 100 miliar token Hamster, 60 miliar akan dibagikan dalam airdrop ini, dengan 15 miliar token lainnya dicadangkan untuk season 2 mendatang dalam game tersebut. Hingga peluncuran season lengkap berikutnya, Hamster Combat telah meluncurkan season interlude yang disederhanakan. Dan lebih lanjut ya, masih tentang Hamster Combat ini ya. Kalau kita lansir dari coincu.com, diinformasikan bahwa Hamster Combat airdrop ini hanya diberikan untuk 131 juta pengguna aslinya guys. Seperti yang kita informasikan tadi. Jadi sekitar 88,75% ya yang akan dibagikan atau dialokasikan, dan 11,25% sisanya akan diberikan selama 10 bulan berturut-turut ya, atau di vesting ya. Dan tentu saja ya, kriteria dari airdrop Hamster Combat yang kontroversial ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para gamer guys. Dimana awalnya game ini memiliki 131 juta pengguna, tetapi 2,3 juta akun dianggap curang dan karenanya didiskualifikasi. Dan beberapa pengguna yang diblokir tersebut kini diberi achievement unlock dengan sebutan cheating is bad, dan sebuah langkah yang dirancang untuk mengingatkan orang agar bersikap baik dan bermain secara adil guys. Jadi kita tunggu aja untuk peluncuran ataupun alokasi ya dari airdrop Hamster Combat ini tanggal 26 September nanti guys. Dan apakah ini akan menjadi salah satu airdrop terbesar di tahun ini? Ini cukup menarik dengan berbagai kontroversinya. Dan apakah suatu hari nanti Hamster Combat ini juga akan besar ya, seperti halnya token-token meme lainnya guys. Oke, kita akan coba pantau bareng-bareng. Dan masih berhubungan dengan alt season yang kita informasikan kemarin ya. Di sini ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai acuan ya untuk mencari opportunity ya. Seperti yang dilansir dari EMB Crypto, di mana token FET ini juga mempunyai potensi yang cukup besar ya untuk bisa naik signifikan. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah breakout ya kalau kita lihat dari teknikalnya guys. Dan pertanyaannya apakah ini akan valid sehingga akan naik cukup tinggi ya sesuai dengan histori sebelumnya. Seperti ini ya, kalau udah breakout dia akan naik cukup tinggi. Jadi kita akan pantau bareng-bareng. Dan juga rekomendasi berikutnya dari Aptos juga sama. Ini juga mempunyai teknikal yang cukup bagus ya, karena juga sudah breakout. Kalian bisa cek lebih lengkapnya ya untuk orenya lengkap dan beberapa alasan kenapa direkomendasikan ya untuk mengambil opportunity di kedua aset ini guys. Oke, jadi nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Nanti kita akan update lagi informasi-informasi yang menarik, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.